0910110509. Pada saat ini saya akan membahas tentang praktikum 14 biologi dasar dengan tema dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya, di mana saya akan membahas tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelumnya, apa sih itu sampah organik dan sampah anorganik? Nah, sampah organik ini merupakan limbah hayati atau dari alam yang dapat diuraikan tanpa bantuan manusia. Contohnya, sisa-sisa makhluk hidup, sisa sayuran yang sudah membusuk. Nah, kemudian untuk sampah anorganik itu merupakan limbah non-hayati atau dari produk buatan manusia yang tidak dapat diuraikannya. Contohnya, plastik. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan contoh dari kedua jenis sampah ini, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Yuk kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Inyamal Melantanida dengan NIM 1910110511 dari Angkatan 2019 kelas A. Pada saat ini saya berada di depan kos saya di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Manado, Sulawesi Selatan. Ini adalah hasil limbah dari manusia dan dari alam, yang dimana limbah dari manusia itu ada plastik, sampah plastik, dan juga limbah dari alam. Di sini ada daun-daun kering, di mana ini daun-daun kering merupakan sampah organik, sedangkan plastik merupakan sampah anorganik. Nama saya Yuwati Ningsi dengan NIM 191011050019 dari Farmasi A 2019. Memperlihatkan sampah di lingkungan rumah saya. Sampah adalah hasil kegiatan sehari-hari manusia. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai, sedangkan anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai. Ini terdapat beberapa sampah organik seperti daun dan kulit pisang. Di sini juga terdapat beberapa sampah anorganik seperti plastik dan tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Lencayadi Susanto, NIM 191011050025 dari Farmasi A. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan sampah di pekarangan rumah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terdiri dari dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah atau hasil yang dapat diuraikan, sedangkan sampah anorganik merupakan sampah atau hasil yang tidak dapat diuraikan. Saat ini saya akan menunjukkan jenis sampah organik dan sampah anorganik di pekarangan. Di sini terdapat beberapa jenis sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik di sini contohnya seperti kulit pisang, dedaunan kering, rumput-rumputan, dan jagung. Jenis sampah anorganik seperti plastik-plastik bekas, puntung rokok, masker, beberapa pecahan beling, dan besi. Di sini juga terdapat sampah organik yaitu batang kangkung. Di bagian lainnya terdapat tisu sebagai sampah anorganik dan dedaunan kering sebagai sampah organik. Bagian lainnya juga terdapat sampah plastik bekas sebagai sampah anorganik dan dedaunan kering sebagai sampah organik. Juga plastik bekas sebagai sampah anorganik dan dedaunan kering sebagai sampah organik. Juga ada aluminium foil sebagai sampah anorganik. Perkenalkan, nama saya Odila Pulakitan. Pada saat ini saya akan mengamati sampah yang berada di sekitaran rumah saya, yaitu pada selokan air dan juga pada bagian belakang rumah. Berikut ini merupakan penampakan sampah plastik yang terdapat dalam selokan air.
Ini merupakan penampakan sampah organik yang terdapat pada bagian belakang rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Laiza dengan NIM 1910110501 dari kelas Farmasi A. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan dan mengamati hasil kegiatan sehari-hari dari manusia di pekarangan rumah saya. Sampah terbagi atas dua jenis, yaitu organik dan anorganik, di mana organik merupakan sampah yang bisa terurai dan anorganik merupakan sampah yang tidak dapat terurai. Perkenalkan, nama saya Chandra Abigail Rumagit, NIM Akhira 049, Angkatan 2019, Farmasi A. Sampah organik dan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah organik sendiri adalah sampah yang mudah terurai secara alami, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara alami. Berikut ini adalah jenis sampah organik yang ada di lingkungan rumah saya berupa dedaunan. Kemudian ini adalah jenis sampah anorganik berupa plastik. Hai, saya Marcella Soevanosik dengan NIM 1910110503. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum yang ke-14, yaitu mengenai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya. Pada saat ini saya akan memperlihatkan dan mengidentifikasi sampah yang ada pada pekarangan sekitar rumah saya dan pada pasar di sekitar tempat tinggal saya. Nah, bisa kita lihat di sini banyak sekali sampah yang berserakan. Di sekitar rumah saya ini bisa dilihat ada tisu-tisu, ada plastik juga, ada kardus-kardus bekas. Nah, di sini ada kursi plastik, ada juga tomat, dan ada beberapa plastik minuman. Ada juga sisa-sisa pembuangan sayur-sayuran dan sampah-sampah kering lainnya, dedaunan. Yang ini merupakan sisa-sisa dari pembuangan dari pasar. Kemudian di sini juga ada tali, ada kelapa yang sudah tua, ada ranting-ranting, juga ada batang dari pohon pisang. Kemudian masih banyak lagi sampah yang berserakan di sekitaran sini. Nah, kita tadi sudah lihat ada sampah organik dan anorganik. Yang organik ada ranting kayu, daun-daun kering, kemudian ada sisa-sisa sayuran. Kemudian yang anorganik ada plastik, ada botol yang dia memang susah untuk didaur ulang. Baik, selanjutnya saya Rosaina Rifai, NIM 1910110507. Nah, di sini saya akan menunjukkan jenis-jenis sampah yang terdapat di pekarangan rumah. Sebagaimana yang kita ketahui, sampah ini digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, yaitu sampah organik, merupakan jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup, entah itu hewan ataupun tumbuhan, dan cepat diuraikan oleh alam. Adapun contohnya di sini adalah sampah sisa-sisa sayuran. Yang kedua adalah sampah anorganik, merupakan jenis sampah yang berasal bukan dari makhluk hidup dan biasanya memerlukan waktu yang lama untuk diuraikan. Adapun contohnya di sini adalah plastik. Halo semua, perkenalkan nama saya Ranjita Anggreni Corneles, NIM 191011050069 dari Farmasi Kelas A Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan memperlihatkan sampah sebagai sumber hasil dari aktivitas manusia. Namun sebelum itu, sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga bisa disebut sebagai sesuatu yang tidak dipakai atau sesuatu yang tidak disenangi atau yang harus dibuang dari hasil aktivitas manusia. Sumber sampah itu ada banyak, ada yang dari sampah rumah tangga atau kawasan komersial, yaitu di pusat perdagangan, perhotelan, pasar, dan lain sebagainya. Ada juga sumber sampah dari fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan sampah yang berasal atau yang bersumber dari rumah tangga. Berikut adalah sampah atau sisa dari hasil aktivitas manusia yang berada di samping rumah saya. Di sini terdapat daun, ada juga sampah plastik, ada kayu, kulit pohon. Ini ada sisa daun-daun kering, ada karung, sisa aqua atau air mineral dalam sediaan gelas. Saya Marcella Dina Sudirman, NIM 191011050071. Pada video kali ini akan melakukan pengamatan yang sesuai dengan praktikum ke-14, yaitu mengamati sampah organik dan sampah anorganik, yang dimana sampah organik sendiri merupakan sampah yang dapat diuraikan, sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan. Ini merupakan contoh sampah organik.
dan ini merupakan contoh sampah anorganik. Perkenalkan, nama saya Atmia Terkasih Mokoginta dengan NIM akhiran 079 dari angkatan 2019 kelas Farmasi A. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana dampak aktivitas manusia pada lingkungan sekitar. Berikut adalah contoh-contoh sampah organik dan anorganik. Jadi di sini adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang sudah tidak dapat terurai lagi. Seperti berikut. Kemudian di sini ada sampah organik, yaitu sampah yang terurai, yaitu dari sisa-sisa aktivitas manusia atau bahan makanan manusia. Seperti ada ini dan ada ini bekas makan. Perkenalkan, nama saya Salsa Safira Firdaus dengan NIM 19101105005 dari program studi Farmasi A 2019. Dan di sini saya akan menunjukkan dua macam sampah yang ada di pekarangan rumah saya. Nah, di sini ada beberapa sampah yang dapat kita lihat. Di sini ada sampah organik dan anorganik. Nah, dua macam sampah tersebut adalah sampah organik dan anorganik, di mana sampah organik ini adalah sampah basah yang dapat didaur ulang, dan artinya bahan sampah tersebut itu membusuk tanpa harus didaur ulang. Nah, sedangkan sampah anorganik ini disebut sampah kering yang tidak mudah membusuk dan sangat susah terurai oleh alam. Nah, di sini sudah terdapat kulit buah, sampah-sampah plastik yang sudah tercampur-campur, di mana kulit buah dan dedaunan kering ini disebut sampah organik. Nah, di sini ada beberapa botol minum yang sudah tidak terpakai, ada plastik, itu yang disebut sampah anorganik. Perkenalkan, nama saya Christian Lanes, NIM 1910111105027. Pada video kali ini saya akan mengobservasi daerah sekitar rumah untuk melihat sampah hasil dari aktivitas manusia. Perkenalkan, nama saya Gabriel Frankiasa, NIM 45 dari Farmasi 2019A. Pada saat ini, saya akan membahas tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, yang mana itu sampah, yang juga saya akan melakukan area pengamatan di sekitaran rumah ini, lebih tepatnya di area Mapangat Gria Indah 1. Dalam area pengamatannya, saya akan mengamati tentang area gotnya dan sampingan rumah ini. Pada area got ini, kita dapat melihat berbagai jenis sampah-sampah, mulai dari yang anorganik maupun organik. Contoh dari sampah anorganik tadi seperti sampah makanan maupun sampah minuman. Nah, pada sampah organik, kita dapat menemukan berbagai jenis rumput-rumput yang sudah mati maupun kayu-kayu. Berikutnya pada area samping rumah. Dalam area samping rumah ini, saya mendapatkan berbagai jenis sampah, mulai dari juga anorganik maupun organik. Seperti contoh dalam organik, saya menemukan sampah buah-buahan busuk seperti cabai ataupun apel. Dan juga saya menemukan ranting-ranting yang sudah mati dan juga kayu-kayu. Pada sampah anorganik, saya menemukan berbagai jenis sampah
seperti sampah-sampah plastik, sampah-sampah makanan, dan lain juga sebagainya. Perkenalkan, saya Diana Natasha Cornelis dengan NIM 19101105075 dari Farmasi A Angkatan 2019. Saat ini saya sedang berada di salah satu pedesaan yang ada di Kecamatan Modo Inding, yakni Desa Ulur Maatus. Nah, saat ini saya akan menunjukkan sampah dari hasil aktivitas masyarakat yang ada di Desa Ulur Maatus, tepatnya di Kompleks Jalan Raya. Sampah-sampah ini merupakan sampah anorganik yang mana merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati seperti plastik, botol, atau kaleng. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Wulandari dengan NIM 191011050021. Perkenalkan, nama saya Kristalia Rumangutur dengan NIM 191011050023. Perkenalkan, nama saya Suci Manuela Yohanis dengan NIM 191011050015. Baik, sekarang kami berada di depan Sport Hall Universitas Samratulangi. Dari di depan Sport Hall ini terdapat limbah hasil dari manusia dan limbah alam. Nah, limbah hasil manusia seperti ada dos bekas makanan, sampah plastik dan tisu, serta limbah dari alam seperti daun kering dan tangkai. Nah, untuk daun kering dan tangkai termasuk dalam sampah organik, dan untuk sisa makanan, plastik, dos, tisu termasuk dalam sampah anorganik. Baik, perkenalkan saya Valencia Shalomita Lumanto dengan NIM 1911111050073. Baik, perkenalkan, nama saya Emiralda Desiani dengan NIM 191011050089. Perkenalkan, nama saya Beatrice Keisha Simaremare, NIM 191011050057. Saat ini kami berada di depan Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Ya baik, jadi bisa kita lihat di belakang kita ini terdapat sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, yaitu berupa sampah plastik. Kemudian ada juga sampah pembungkus makanan dan juga sampah berupa pembungkus rokok. Selain itu terdapat juga sampah yang dihasilkan oleh alam, yaitu berupa dedaunan kering. Jadi yang termasuk ke dalam sampah anorganik itu adalah sampah plastik, dan yang termasuk ke dalam sampah organik yaitu sampah dedaunan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fikrong dengan NIM 1911011050053. Saya Igusti Ayu Ledivani, NIM 191011050001. Saya Brian Tigono, NIM 191011050003. Saya Mikael Antoni, NIM 191011050065. Saat ini kami sedang berada di depan lapangan olahraga Universitas Samratulangi, di mana terlihat sampah aktivitas mahasiswa seperti sampah plastik, pembungkus makanan, dan kemasan air mineral. Dan di sini juga ada hasil sampah alam, yaitu daun dan ranting yang berguguran. Di sini sampah plastik tergolong sebagai sampah anorganik yang tidak bisa diolah. Kemudian ada sampah organik, di mana sampah ini dihasilkan oleh alam berupa ranting dan daun-daun yang berguguran. Perkenalkan, nama saya Tita Amelia Rate, NIM 191011050033. Nah, dalam video ini saya akan memperlihatkan contoh sampah anorganik dan organik yang ada di gereja kampus Universitas Samratulangi. Untuk sampah anorganik, ada wadah bekas minuman dari plastik, kaleng maupun kaca, kantong plastik, wadah bekas makanan atau jajanan plastik, sendok dan sedotan plastik, kertas, tisu, dan masker. Untuk sampah organik, ada daun yang berserakan, ranting, buah, dan bagian tumbuhan lain yang sudah tidak dipakai. Gereja kampus ini kurang terawat sehingga terdapat banyak sampah yang berserakan. Sampah-sampah tersebut dapat bersumber dari pengunjung yang datang ke gereja ataupun pengguna jalan yang lewat di samping gereja. Juga karena banyaknya pohon yang ada di sekitar gereja kampus, sehingga untuk sampah-sampah organik pastinya akan selalu. Perkenalkan, nama saya Hana Kasili, NIM 191011050037. Pada saat ini saya akan menunjukkan sampah organik dan sampah anorganik di daerah kampus Unsra. Berdasarkan komposisi kimianya, sampah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan.
Sampah organik yang ditemukan yaitu daun kering, sisa makanan, kertas, kardus, kayu, dan tisu. Sedangkan sampah anorganik yang ditemukan yaitu botol plastik, tas plastik, jerigen, besi, botol oli, dan sendok plastik. Perkenalkan, nama saya Citra Ardana, NIM 19101101559. Perkenalkan, nama saya Nidia Francisca Rompas dengan NIM 1910110507. Kami dari Farmasi A 2019. Pada saat ini kami akan melakukan pengamatan tentang sampah sebagai hasil aktivitas manusia, yang dimana lokasi yang kami pilih yaitu lapangan yang berada di Grand Atas, Kota Bitung. Untuk hasil pengamatan yang kami dapat, untuk sampah anorganik yaitu ada botol plastik, botol kaca, styrofoam, tisu, ada kertas, plastik, kaca, kaleng, dan kawan. Untuk sampah organik yang kami dapat yaitu ada kayu, batang pohon ubi yang sudah kering, ada daun pisang, ada batang pohon mangga yang sudah kering, daun-daun kering, dan batang pohon pepaya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Saerang, NIM 19035. Saat ini saya akan menunjukkan daerah pengamatan saya, yaitu daerah pekarangan dengan sampah-sampah yang ada di dalamnya. Daerah pengamatan saya ini merupakan lahan kosong yang juga dapat menjadi akses jalan untuk menuju ke suatu daerah yang berada di bagian atas pegunungan ini. Di area ini terdapat sampah organik maupun anorganik. Sampah-sampah organik yang ditemukan di area ini antara lain ada ranting-ranting pohon kering dan juga dedaunan yang kering. Untuk sampah anorganik yang terdapat di area ini antara lain sampah plastik, baik itu kemasan pembungkus makanan, gelas plastik, botol plastik, bahkan kantong plastik. Di area ini juga terdapat tumpukan sampah plastik lainnya. Sampah-sampah ini kemungkinan berasal dari pemukiman warga yang terdapat di area atas bukit ini dan juga dari pengguna jalan untuk menuju ke area pemukiman tersebut. Saya Gloria Vanessa Kakahang, NIM 19101105047 dari Farmasi A. Pada saat ini saya akan melakukan pengamatan untuk praktikum ke-14 mengenai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya. Pada saat ini saya sudah berada di halaman belakang rumah, yaitu tepatnya untuk pembuangan sampah untuk dari beberapa rumah. Di tempat ini terdapat beberapa jenis sampah, ada yang anorganik dan juga ada yang organik. Ini ada styrofoam, ada sisa-sisa buah, ada buah nanas, ada pembungkus kopi, pembungkus rokok, sisa-sisa sayuran. Di sini ada pembungkus terigu, ada juga dos sepatu bekas, ada kaleng, minuman kaleng, ada pembungkus makanan juga. Ada daun-daun kering, bisa dilihat. Sekian pengamatan saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Sania Tiara Novelia Polii, NIM 19110110581 dari kelas Farmasi A 2019. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang sudah tidak dipakai atau sisa dari proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan komposisi kimianya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan akan habis oleh dekomposer, misalnya sampah makanan atau sisa-sisa sayuran. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan. Nah, contohnya adalah sampah plastik atau kaleng. Nah, video di bawah ini merupakan contoh sampah yang ada di sekitaran hutan desa Lanso, Minahasa Utara. Nah, dapat dilihat pada video ini ada berbagai jenis sampah, seperti bungkusan makanan, sampah plastik, dan sisa dedaunan. Sampah-sampah ini bersumber dari sampah rumah tangga dan hasil proses alam. Sekian penjelasan saya mengenai sampah organik dan sampah anorganik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Astrid Maulani Rututahu, NIM 191111007. Nah, pada video ini saya akan mengidentifikasikan sampah-sampah rumah tangga yang terletak di pinggir sawah. Ini merupakan sampah rumah tangga yang berada di pinggir sawah.
di mana sampah-sampah ini terdiri dari sampah organik, yaitu batang pohon, kelapa, dan dedaunan, dan sampah anorganik, yaitu kardus, plastik, dan kertas. Halo, saya Florencia Emanuela, NIM 191015039 dari Farmasi A Angkatan 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menyebutkan berbagai sampah anorganik dan organik yang ditemukan pada suatu lingkungan ataupun suatu tempat. Di tempat ini ditemukan berbagai jenis sampah organik dan anorganik. Seperti ada plastik, kemudian ada triplex, sampah triplex. Selanjutnya itu sampah anorganik dari jenis ranting, batang pohon, daun kering, batok kelapa, dan juga sisa-sisa rumput ataupun daun gugur lainnya. Kemudian ditemukan juga daun kering dari pohon kelapa. Kemudian jenis sampah anorganik selanjutnya yaitu ada seng, tumpukan seng. Kemudian ditemukan juga berbagai sampah dari bekas kardus dan juga kertas. Halo semua, perkenalkan nama saya Marhini Cintani Andris, NIM 19101105085. Pada video ini saya akan membahas mengenai sampah. Jadi, sampah sendiri terbagi menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik sendiri merupakan sampah yang mudah terurai, sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang sulit bahkan tidak bisa terurai. Nah, pada video ini juga saya akan menunjukkan sampah yang terdapat pada kebun belakang rumah saya. Pada kebun ini terdapat sampah organik maupun sampah anorganik. Ini merupakan kebun di belakang rumah saya. Pada kebun ini ditanami berbagai jenis pohon. Pada kebun ini terdapat juga beberapa jenis sampah. Bisa dilihat di sini terdapat sampah daun dan pelepah pisang kering yang merupakan contoh dari sampah organik. Selain sampah organik, di kebun ini juga terdapat contoh sampah anorganik berupa botol plastik bekas dan sandal bekas. Sampah-sampah yang terdapat pada kebun ini didominasi oleh sampah organik berupa daun-daun kering. Terdapat pula sampah anorganik berupa plastik-plastik bekas. Bisa dilihat pada video bahwa sampah-sampah di sini kebanyakan merupakan sampah-sampah organik. Perkenalkan, nama saya Janadi Ginatun Tungguwa, NIM 043, dan di sini saya akan menjelaskan jenis sampah yang berada di SMA Negeri 7 Manado. Dari sampah-sampah sini bisa terlihat sampah yang organik seperti daun pohon, dan di sini juga ada sampah anorganik seperti kardus, plastik, botol, dan kertas makanan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tukul Lembang dari Angkatan 19 dengan NIM 051. Pada kali ini saya akan menjelaskan sampah-sampah organik dan non-organik yang ada di lokasi ini. Yang sampah organik contohnya di sini ada daun-daun kering beserta batang daunnya, ada juga rumput, dan juga di sini ada sampah non-organik, yaitu ada botol plastik. Dapat dilihat di sini banyak sekali sampah-sampah plastik. Ada juga kaleng minuman dan kaleng bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herotenisan, NIM 191105083 dari Farmasi A 2019. Pada saat ini lokasi saya berada di salah satu SD di wilayah Kota Bekasi, dan hari ini adalah hari Sabtu sehingga kegiatan belajar mengajar ini libur. Nah, pada saat ini saya akan menelusuri area di sekitar sekolah ini mengenai sampah-sampah yang ditinggalkan oleh siswa-siswa ketika sedang kegiatan belajar mengajar. Let's get started. Ya, ini merupakan wilayah lapangan dari sekolah SD, dan di sini nampak terlihat ada sampah plastik, sampah bungkus makanan, dan sampah daun-daun kering yang berserakan. Sampah sedotan plastik dan daun-daun kering di sepanjang koridor. Tisu. Ya, itulah tadi sampah-sampah yang berada di sekitar sekolah.
dan juga mungkin dikarenakan ini sudah hari libur, maka kemungkinan besar para petugas-petugas kebersihan ini telah membersihkan sebagian besar sampah-sampah yang berada di wilayah ini. Nah, sampah yang termasuk organik atau yang bisa didaur ulang secara sederhana, yakni adalah sampah daun-daunan kering dan juga sampah seperti kertas, tisu yang biasanya tuh bisa dijadikan untuk pupuk kompos kembali, ataupun tisu dan kertas itu bisa dijadikan pupuk kemudian dijadikan bahan sediaan kertas kembali. Nah, untuk sampah yang anorganik atau yang sulit untuk daur ulang secara sederhana, yakni ada sampah plastik seperti tadi ada botol plastik yang biasanya itu didaur ulang menjadi suatu sediaan yang bermanfaat dan juga bernilai ekonomis. Seperti contohnya plastik itu bisa dijadikan bahan tas, ya seperti tadi juga ada bungkus makanan dijadikan pernak-pernik seperti itu yang memiliki nilai ekonomis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miracle Goni, NIM 1910111050113. Saat ini saya berada di kawasan Pekuburan dan saya akan mengamati sampah anorganik dan sampah organik yang berada di tempat ini. Pekuburan dianggap sebagai tempat dengan sedikit aktivitas dari manusia yang masih hidup. Namun pada lokasi perkuburan ini masih terlihat bukti dari aktivitas lingkungan di ekosistem darat yang ditandai dengan adanya sampah-sampah seperti yang dapat kita amati. Sampah organik yang ditemukan seperti styrofoam, kemasan rokok, kemasan air minum, bungkus makanan kaleng, plastik, serta masker yang merupakan sampah anorganik yang sulit untuk diuraikan. Ada juga sampah organik yang mudah terurai seperti rerumputan, batang kayu, serta daun yang jatuh dari pohon.